Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di Suara Mora, podcast CSS Mora IIKI Jakarta. Jadi di episode 1 ini kita akan ngebahas tentang gimana sih caranya survive dan bertahan di dunia perkuliahan sambil memiliki kewajiban menghafal Quran. Wah, pasti bakal menarik dan seru banget nih pembahasan kita sekarang. Oke teman-teman, jadi aku udah bersama dua narasumber kita, dimana narasumbernya ini keren banget nih. Mereka udah berpengalaman di dunia akademik, dunia organisasi, kegiatan eksternal, dan tahfidz Quran tentunya. Langsung aja, di sini ada Kak Lana Farah Ajrina dan Kak Faza Ramadina Salsabila. Halo Kak Lana, Kak Faza. Apa kabar Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya baik ya. Fatma gimana? Alhamdulillah baik. Jadi Kak, kita hari ini mau ngomongin gimana nih caranya survive dan bertahan di kampus Quran ini. Nah, pertama-tama kita flashback dulu kali ya Kak. Gimana rasanya ketika kakak masuk pertama kali di Institut Ilmu Al-Quran ini? Kira-kira apa sih tantangan yang paling menantang ketika awal masuk? Oke, mungkin mulai dari aku dulu ya. Kalau buat aku pribadi, waktu awal-awal masuk kuliah tuh aku ada culture shock sih sama lingkungan pertemanannya. Kayak aku lumayan kaget kayak, wah teman-teman aku ini jago-jago banget ya tilawahnya. Terus rata-rata tuh mereka tuh aktif gitu di MTQ. Kenapa kok itu salah satu culture shock buat aku? Karena di lingkungan pesantren aku yang sebelumnya atau di lembaga pendidikan aku sebelumnya tuh hal-hal tersebut tuh sangat dibatasi. Bahkan tuh kita nih nggak boleh ikut lomba yang berkaitan sama Al-Quran. Nah, karena dari realitas itu tuh aku ngerasa kayak minder, terus beda sendiri sama teman-teman. Di satu sisi tuh aku ngerasa aku juga pengen ikut lomba MTQ kayak mereka, tapi di satu sisi aku juga ada prinsip yang harus aku pegang gitu. Nah, mungkin seiring berjalannya waktu, karena aku tahu ya aku nggak bisa berkembang di ranah itu, aku jadi cari nih chance lain untuk aku bisa lebih mengembangkan diriku gitu. Oke, kalau dari Kak Faza sendiri gimana nih? Ya kalau dari aku ya, berarti awal masuk IKI ya, berarti ini mungkin perpindahannya dari masa SMA ke dunia perkuliahan ya kan. Nah yang mana yang jelas berbeda itu tentang sistem pendidikannya, sistem pembelajarannya. Kalau waktu SMA itu kita hanya duduk terus fokus mendengarkan penjelasan dari guru gitu. Nah sedangkan ketika kuliah kita tuh dituntut mandiri, kita mencari materi sendiri, kemudian membuat makalah dan mempresentasikannya di depan teman-teman. Nah itu mungkin agak butuh adaptasi ya. Nah tapi FYI aja, aku tuh sebelumnya ini kuliah di kampus seberang gitu. Apa tuh kampus seberang? Di UIN. Oh iya. Nah jadi mungkin terkait sistem pembelajaran di dunia perkuliahan itu udah nggak terlalu kaget ya. Nah tapi yang bikin aku beda ya dari UIN ke IKI itu dari lingkungannya. Yang mana kan namanya juga Institut Ilmu Al-Quran ya. Nah ketika masuk IKI itu kayak terasa banget gitu. Bedanya kayak lebih islami, terus nuansanya beda, lebih nyaman, lebih adem gitu ya. Walaupun di Ciputat tapi berasa adem banget gitu. Nah terus di IKI juga kan kampus khusus perempuan ya. Nah di sini juga yang berbeda gitu. Yang mana sebelumnya itu kalau di UIN kan campur ya antara perempuan dan laki-laki, sedangkan di IKI itu khusus perempuan. Jadi kita bisa lebih berekspresi, bebas berekspresi di kelas gitu, bisa lebih aktif lagi. Nah kemudian dari sisi akademiknya ya. Nah kalau misalkan dulu itu di UIN itu mata kuliahnya cuma 7. Nah sedangkan di IKI ada berapa? Ada 11. Nah, ada 11. Nah itu lumayan ya. Jauh berbeda. Dan di sini aku harus berpikir lagi bagaimana caranya membagi waktu dengan baik gitu. Yang mana IKI juga kan sangat mendalam ya tentang Al-Qur'annya, dan banyak ilmu-ilmu baru yang sebelumnya belum aku pelajari seperti ilmu qiraat, ilmu nagom dan lain sebagainya, dan itu butuh adaptasi lebih gitu. Jadi emang effortnya lebih gitu ya Kak pas pindah ke sini. Terus gimana tuh cara Kak Faza beradaptasi
sampai sekarang nih kayaknya kelihatannya Kak Faza sama Kak Lana nih udah nyaman sama lingkungan IIKI nih. Gimana tuh cara beradaptasi tantangan-tantangan itu? Mungkin Kak Faza dulu. Oke, dari aku ya. Kalau dari aku, yang penting kita coba berjalan aja sih, jalani aja dulu semampu kita ya, pelan-pelan aja. Yang penting kita itu bisa mengikuti gitu. Nah, terus mungkin itu ya tadi ya, cara kita manajemen waktu itu yang paling penting. Akhirnya ya kita coba berusaha untuk manajemen waktu, dan insya Allah kalau misalnya pelan-pelan nanti insya Allah kita akan terbiasa gitu dengan apa yang ada di IKI ini gitu. Oke, dari Kak Lana sendiri gimana? Kalau aku sih kayaknya kita harus pilih nih skala prioritas kita saat di kuliah. Kayak kita pengen menonjol di mana, di tahfidnya kah, di kuliahnya kah, atau di perlombaan, atau juga di organisasi. Jadi kita harus tahu skala prioritas kita. Kalau dari aku itu. Oke, tadi kan kita udah masuk nih cara adaptasinya. Pasti di adaptasi itu padat banget ya Kak kegiatannya dalam adaptasinya itu. Terus juga pernah denger nih Kak Lana tuh kemarin sempet ikut kegiatan eksternal Pemuda Mendunia. Masya Allah, keren banget ya. Kan pasti di dalamnya ada project-project gitu kan Kak, buat project-project. Terus di tengah Kakak sibuk akademik, sibuk tahfidz, harus ngerjain project juga. Itu gimana tuh cara bagi waktunya? Jujur aja sebelum project itu berlangsung ya, aku tuh lagi ada di pekan lumayan padat sama ujian tahfidz. Terus juga entah kenapa makalah aku semuanya ada di pekan itu. Jadi agak lumayan susah gitu bagi waktunya buat tahfidznya, perkuliahannya, sama project yang bakalan aku lakukan gitu. Tapi alhamdulillah aku kan kemarin ikut project tuh nggak sendirian, sama ada teman Kak Ulfa sama Kak Najwa. Jadi kita saling bagi tugas aja. Maksudnya karena tahu mungkin misal aku lagi ada kesibukan tahfidz, oh berarti nanti yang nge-handle untuk projectnya Ulfa kayak gitu. Jadi terus juga selain itu juga kayak misal kalau kita kuliah jam pertama misal offline, jam kedua online, jam ketiga offline lagi, otomatis jam kedua aku sisip-sisipin nih kan karena ada waktu luang ya. Gimana caranya? Oh ini ada waktu luang, oke aku ngerjain project atau ngerjain makalah, kayak mana nih yang bakalan disubmit dulu gitu sih. Jadi pintar-pintar cari waktu luang aja sih. Tapi so far kalau misal kita pintar cari-cari waktu luang itu dan ada komunikasi yang baik sama partner, insya Allah ya nggak berat sih, biasa aja. Iya, benar. Kalau dari Kak Faza sendiri gimana nih? Kalau dari aku ya cara bagi waktu ya, dan memang ini suatu tantangan yang cukup berat ya bagi mahasiswa, terutama mahasiswa IKI, apalagi tinggalnya di asrama gitu. Nah, dan apalagi aku pribadi ya, aku kan tinggalnya tuh Emang ngerasain kuliah di dua tempat double degree. Ini cukup berat. Gimana Kak caranya? Ya caranya ya, karena kan di Darussunnah juga banyak gitu kegiatannya, tidak hanya mengaji saja, tapi ada organisasi juga yang wajib kita ikuti gitu. Jadi terus Darussunnah itu kan sistemnya kayak perkuliahan gitu ya. Jadi kita ada presentasinya juga. Nah kita juga harus mempersiapkan presentasinya itu, dan kita juga harus mencari materinya, terus mencari maknanya. Kita harus memahami isi dari kitab tersebut untuk mempersiapkan ketika itu ngaji bersama dengan ustadz. Nah ini cukup berat ya, karena suatu tantangan tersendiri gitu. Nah ya kita ya tadi ya harus benar-benar bagi waktu dengan membuat jadwal yang tersusun gitu. Jadi biasanya juga mungkin sebelum tidur ya aku tuh kayak mikir besok aku harus ngapain aja ya gitu. Kayak buat list gitulah. Jadi misalkan jam segini aku harus begini, jam segini harus begini. Jadi semua itu terstruktur dan jelas gitu. Jadi kita tahu apa dulu yang harus kita lakukan begitu. Terus tadi juga ya kita harus bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya gitu. Ya kalau misalnya ada waktu luang ya kita gunakan untuk mengerjakan tugas atau lain sebagainya. Ya mungkin bolehlah sekali-kali istirahat bentar kayak main HP gitu ya, scroll TikTok, scroll IG. Tapi terkadang kan kalau misal kita masih punya deadline gitu, scroll IG atau TikTok tuh jadi rasanya tuh kayak nggak tenang. Iya benar sekali. Jadi lebih baik kan diselesaikan dulu ya deadline-nya. Iya biar enak gitu.
Atau mungkin kita juga supaya nggak kelewatan ya, mungkin bisa kita pasang alarm gitu di HP. Jadi kita cuma sejam aja deh main HP terus sih kalau itu. terus baru kita lanjutin lagi. Jadi biar tugas kita tuh nggak terlena gitu dengan adanya hal-hal kecil seperti itu. Terus di tengah kesibukan ini, pernah nggak sih Kak Faza dan Kak Lana nih ngerasain burnout gitu? Kak Faza dulu nih, apa bisa? Ya pasti tentunya pernah ya, karena padat banget kan jadwal kita itu ya. Tadi kita harus menyeimbangkan gitu ya antara tugas akademik, terus hafalan, kemudian kewajiban pondok, itu harus diseimbangkan. Nah terus kan banyak nih target yang harus dicapai, tapi kita juga jangan lupa pada diri kita sendiri. Gitu. Jadi kita harus aware lah sama diri kita, jangan sampai malah kita jatuh sakit gitu. Nanti kalau misalkan sakit kan malah tambah repot gitu ya, dan akhirnya banyak yang ketinggalan. Jadi kita tetap produktif, tapi tetap ingat sama diri kita sendiri gitu. Jangan terlalu memaksakan. Kalau misalkan udah capek, istirahat dulu sebentar, baru nanti dilanjut lagi gitu. Dari Kak Lana nih, ngatasin burnoutnya gimana nih? Kurang lebih sama sih sama Kak Faza, karena kan kita kan termasuk Gen Z ya, yang dikit-dikit burnout, dikit-dikit butuh healing gitu. Dan kebetulan aku tipe orangnya well prepared, santai, tapi juga harus butuh ada waktu buat healing atau me time. Misal kayak karena dari hari Senin sampai hari Kamis kita tuh udah fokus di perkuliahan sama tahfidz, kita maksimalin tuh kewajiban kita di hari-hari itu. Tapi nanti di weekend aku tuh biasanya biar nggak burnout tuh biasanya keluar sekedar kemana, misal sama teman-teman. Tapi di satu sisi aku juga ada to-do list, kayak misal di pekan depan tuh ada tugas makalah ini, ada tugas ini, atau semisal ada deadline proker dari departemen ini, aku selesaiin di weekend itu. Jadi di satu sisi aku healing sama teman-teman gitu biar fresh lagi kan pikirannya, tapi di sisi lain aku juga nggak melupakan kewajiban itu. Jadi nanti di hari Senin kemudian tuh selain pikirannya fresh, mentalnya sehat, tapi juga kewajibannya juga udah selesai gitu sih. Bisa nih di-highlight teman-teman. Jadi tadi untuk ngatur waktunya bisa cari mana yang jadi prioritas, ya kan Kak? Iya, terus ngatasin burnoutnya itu kita juga tetap aware sama diri sendiri ya, nggak terlalu memaksakan diri gitu. Terus selama jadi mahasiswi IIKI nih, kira-kira apa sih mata kuliah yang menurut Kak Lana dan Kak Faza ini paling menantang selama belajar di sini? Menurut aku sih semuanya punya tantangannya masing-masing ya. Pasti setiap orang juga beda-beda. Tapi kalau buat aku pribadi sih aku lebih ke ilmu nagom ya. Karena yang kita tahu semua nagom kan itu seni tilawah ya. Jadi yang mana kita tuh mengandalkan suara kita. Nah suara itu kan merupakan anugerah dari Allah yang nggak bisa kita pilih gitu. Misal dari lahir kita emang udah dilahirkan dengan suara yang pas-pasan aja. Jadi kita mau latihan segimanapun ya udah bakalnya kalau nagom, kalau kita tilawah ya kedengeran ya udah biasa-biasa aja gitu. Beda sama teman-teman yang mungkin udah dianugerahi suaranya bagus dari lahir, terus dilatih sedikit jadi lebih bagus gitu. Kalau semisal ilmu atau mata kuliah yang lain kayak ilmu qiraat itu kan nggak mungkin kita dari lahir langsung dianugerahi kemampuan untuk memahami kaidah 7 imam qiraat kan, nggak mungkin. Maksudnya kita butuh proses, kita butuh belajar, kita butuh struggle, butuh effort untuk memahami ilmu itu. Kalau dari aku pribadi ilmu nagom, karena balik lagi suara itu kan anugerah ya. Jadi aduh pokoknya mah. Dari Kak Faza nih gimana? Mungkin sama kali ya. Dan kayaknya ini mungkin hampir sama masuknya sama juga. Ya kayaknya hampir sama masuk IKI gitu ya. Kecuali yang udah kori-koriah gitu ya. Benar. Karena ya tadi ya benar, ilmu nagom itu ya skill. Jadi nggak bisa dipaksakan gitu. Tapi yang aku rasain mungkin kalau misalnya waktu itu kayak mungkin lebih santai gitu ya, karena biasanya juga nggak terlalu yang penting berbunyi gitu ya. Beliau selalu matanya yang penting berbunyi. Terus semester 2 mungkin agak sedikit meningkat. Nah di semester 3 sama 4 nih yang udah sangat terasa banget ya. Berasa. Udah mulai berasa nih. Iya kan, karena kita itu kedapatan dosennya itu yang udah masya Allah itu udah internasional gini ya.
udah dewan hakim, Iya, udah dewan hakim gitu. tuh, dan beliau itu sangat menuntut kita itu harus bisa dan harus sesuai gitu nadanya. Ya gimana ya? Iya, benar. Tapi di luar dari itu tetap dicoba, Iya, tetap tetap mencoba ya, dicoba Kak. gitu, benar sekali. Terus gimana nih caranya supaya nggak cuman sekedar lulus mata kuliah itu, tapi juga kita bisa paham, bukan di Nagom aja sih, di semua mata kuliah gitu. Bisa dari Kak Faza mungkin? Ya kalau misalkan dari aku ya, mungkin caranya itu ya kita harus membaca materi dulu sebelum perkuliahan nih, supaya kita tergambar gitu ketika presentator menjelaskan, oh ternyata gini, jadi nyambung gitu lah. Dan ketika ada yang belum dipahami nih, baru kita catat dan kita akan bertanya gitu. Nah terus selain itu, yang penting juga itu ya, kita harus mencatat setiap materi yang ini dijelaskan, karena kalau misalkan hanya simpan di otak kan nggak tahu ya, waktu bisa lupa. bisa lupa. Tapi kalau misalkan kita mencatat nih, oh iya ada catatannya pernah, dan kita bisa buka lagi catatannya dan benar. oh dan ingat lagi gitu. Dari situ sih. Terlebih untuk ilmu qiraat ya, maksudnya kan kita tahu mahasiswa IKI juga salah satu mata kuliah yang paling menantang itu kan qiraat ya. Yes. Kalau menurut aku pribadi ya, tips and trick dari aku biasanya kan kalau ilmu qiraat itu kita dikasih tugas nih setiap minggu sama dosen, yang mana kalau kita ngerjain tugas itu biasanya sifatnya kelompok kan, 4 orang, 5 orang, dan biasanya dalam satu kelompok itu ada PJ-nya, atau kadang kita ngandelin orang itu, misal ya minggu ini ngerjain qiraat, misal Kak Faza nih jadi PJ kelompok, biasanya teman-teman yang lain ngandelin Kak Faza. Sedangkan harusnya kalau ilmu qiraat itu kan kita tahu banyak rumus, banyak kaidah, 11-12 lah kayak ilmu matematika. Jadi kalau kita mau bisa itu ya kita harus sering berlatih. Jadi setiap ada tugas yang dikasih dari dosen, kita nggak ngandelin satu orang aja, tapi kita ikut ngerjain. Karena menurut aku itu yang paling ngebantu banget sih, karena kan qiraat itu bukan dihafal, tapi sebagai qiraat itu tuh bukan dihafal, tapi gimana sih seringnya kita untuk terus berlatih gitu. Iya, Nanti benar, lama-lama harus tuh banyak ingat berlatih. sendiri. Jadi emang dari diri kitanya sendiri yang emang effort juga buat terjun masuk ikut ke matkul itu, gimana nih matkul ini nih gitu ya. Terus selama jadi mahasiswa ini aku penasaran nih, Kak Lana sama Kak Faza nih, kira-kira apa sih skill yang emang harus dimiliki bagi mahasiswi IIKI untuk bisa survive di dunia kampus Qurani? Dari kalian dulu mungkin. Oh, kalau dari aku mungkin kita kan tahu ya, kita notabene itu mahasiswa IKI yang mana selain mahasiswa kita juga penghafal Al-Quran. Jadi kita pasti punya batasan-batasan diri. Tapi terlepas dari itu, kita juga jangan terlalu menutup diri gitu loh. Jadi kita fleksibel, orangnya harus bisa fleksibel. Kalau menurut aku itu sih salah satu skill yang harus kita punya agar kita bisa terus survive. Nah, kalau menurut Kak Faza gimana? Ya kalau dari aku ya kalau bisa jadi kita harus ada skill sosialnya lah gitu. Jadi bagaimana kita berkomunikasi dengan baik dengan orang-orang gitu. Jadi kita tuh tidak hanya berfokus pada diri sendiri, tapi kita juga belajar menerima pendapat orang lain, kemudian belajar menerima masukan. Terus selain itu juga skill yang penting tadi ya, manajemen waktu itu sih. Iya, benar, Karena kita itu manajemen kan waktu. sangat padat banget ya. Jadi itu sangat penting ya, skill yang sangat penting itu manajemen waktu. Bagaimana kita mengatur waktu kita dengan baik gitu, dengan mengatur skala prioritas itu. Oke, aku jadi makin penasaran, kira-kira selama jadi mahasiswi IIKI ini apa sih pengalaman yang menurut Kak Faza sama Kak Lana ini paling berkesan atau menantang nih selama berkuliah di IIKI? Kalau buat aku pribadi, salah satu pengalaman paling berkesan aku di IKI ya aku bisa jadi bagian dari keluarga CSS Mora. Yang mana, alhamdulillah aku ngerasanya tuh lingkungan CSS Mora ini entah kenapa lingkungannya sehat, terus orangnya positive vibes, terus persaingannya tuh sehat gitu loh, ya kan? Kita saling support dan alhamdulillah di tengah kita bertumbuh sebagai mahasiswa dan ditempatkan di IIKI, selain itu punya lingkungan CSS Mora, itu tuh kayak jadi saling support satu sama lain gitu. Nah, for your information juga, kayak sebelum aku masuk IIKI tuh aku tuh anak paket C. Jadi aku juga kayak paket C, gap year, terus aku nggak tahu kenapa bisa masuk PBSB, terus di IIKI juga, dan
tahu kan kalau semisal anak pakai C tuh kita nggak pernah kan ada di perkuliahan di kelas kayak gitu, nggak pernah ada ikut lomba-lomba, organisasi atau segala macam. Tapi setelah aku masuk IIKI dan setelah masuk dalam CSS Mora, aku merasa oh kayaknya aku butuh deh untuk menjadi atau untuk berkembang menjadi diriku yang lebih baik. Contohnya kayak mulai ikut organisasi, habis itu mulai keluar dari zona nyaman, kayak misal ikut lomba esai, kayak misal tadi karena aku terbatas untuk ikut lomba yang Quran, aku coba lomba esai dan sebagainya. Menurut aku itu sih, di samping itu karena kita ada di lingkungan yang sehat, jadi kalau kita untuk mencapai sesuatu goals kita tuh akan terasa lebih enteng, ya nggak sih? Iya, benar sekali. Kalau menurut kamu ya setuju ya, itu aku juga setuju sih. Aku juga bersyukur ya jadi terus kemudian menjadi bagian dari CSS Mora juga, yang mana di situ tuh ini ya, keluarga itu sangat sangat berasa banget gitu. Jadi kita itu saling support satu sama lain gitu ya, saling mendukung, terus ya ada belajar bareng lah atau belajar bareng, saling menyimak hafalan gitu kan. Jadi kita tuh bisa tumbuh semangat gitu karena lingkungannya tuh mendukung, teman-temannya itu saling support gitu. Benar sekali. Benar. Terus nih kan di usia-usia kita sekarang nih, tadi kan alhamdulillahnya kita punya lingkungan yang emang suportif gitu. Nah, tapi di luar dari itu pasti usia-usia kita sekarang apalagi di ranah akademik lagi semangat-semangatnya nih buat berkembang jadi lebih baik lewat segi prestasi akademik atau non akademik. Terus juga di lingkungan Quran ini pasti banyak teman-teman yang emang hafalannya tuh udah lancar, lebih jauh dari kita gitu. Itu gimana nih cara Kak Faza dan Kak Lana itu ngatasinnya biar gak minder gitu sama hal-hal itu, menjaga mental? Kalau dari aku sih don't compare to each other. Kayak kita jangan membandingkan diri kita dengan diri orang lain. Pasti kita tuh punya ritme kehidupannya sendiri. Misal kita tuh ngeliat si A, dia tuh jago banget ya kalau lomba selalu juara segala macam. Tapi kita nggak tahu di satu sisi mungkin si A ini lagi struggle sama tahfidnya. Misal kita juga lihat si B ini di kuliah aktif banget ya, organisasi aktif, sering kesana sering kesini gitu. Tapi kita juga nggak tahu di balik itu dia juga ada pasti rasa minder, dia belum mencapai suatu misal tahfidnya atau dia juga pengen ikut lomba segala macam. Jadi rasanya nggak bijak kalau kita meng-compare diri kita dengan diri orang lain, karena yang kita perlu highlight adalah kita tuh harus compare dengan diri kita yang sebelumnya, diri kita yang sekarang. Kita sudah bisa sampai sejauh ini, kita tuh sudah melewati fase apa aja gitu. Apakah kita berkembang dan bertumbuh ke arah yang lebih positif atau bagaimana, itu yang perlu di highlight sih. Jangan boleh kita insecure, dan itu wajar minder dengan pencapaian orang lain, tapi itu tuh buat semangat, bukan malah menjatuhkan diri kita. Iya, benar sekali. Setuju sih sama dengan Kalana itu ya. Karena kalau misalkan kita membandingkan dengan diri orang lain, ya malah kita capek sendiri gitu. Baik secara fisik atau secara mental dan akhirnya kita malah nggak bertumbuh gitu. Kita ya stagnan di situ aja. Iya, benar sekali. Jadi mending kita fokus pada progres diri kita masing-masing gitu ya. Karena semua orang tuh punya porsinya masing-masing lah. Semua itu ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi jadilah versi terbaik diri kita. Nah, itu sih yang penting yang di highlight teman-teman. Terus aku nih rasanya insightful banget nih denger pemaparan dari kakak-kakak ini. Kira-kira apa nih motivasi buat teman-teman semua mahasiswi IIKI supaya kita tuh bisa survive, bisa bertahan di dunia ini, di dunia akademik ini? Gimana nih kira-kira Kak? Motivasi atau saran mungkin boleh? Kak Faza dulu kali ya. Apa ya, kalau dari aku ya, tadi sih disimpulkan dari yang tadi ya, kita itu ya jangan membandingkan proses kita dengan orang lain, karena semua orang itu punya porsinya masing-masing. Jadi ya udah jalani aja semampu kita. Itu yang penting, kita tuh terus berjalan, jangan berhenti gitu ya. Yang penting kita terus berusaha dan berproses untuk menjadi yang lebih baik lagi itu sih. Jadi jangan tutup diri untuk sempurna seperti orang lain, tapi yang penting kita terus berproses dan berbelajar gitu untuk menjadi lebih baik lagi. Kalau aku kayaknya mungkin udah terwakilkan semua dari Kak Faza sih. Jadi sama sih. Sama ya teman-teman, jadi bisa di highlight tadi tuh sarannya emang benar kita fokus aja sama diri kita sendiri, karena semua orang juga startnya itu beda-beda ya Kak. Ya kan? Oke
Oke, nah terakhir nih Kak Lana dan Kak Faza, kira-kira apa sih saran buat kita nih para adik tingkat dari Kak Lana dan Kak Faza yang semester 3 ini supaya kedepannya itu punya persiapan? Boleh deh dari Kak Lana dulu. Kalau masih semester 3 ya menurut aku penting banget buat mendeteksi jati diri kita tuh pengennya dibawa kemana sih. Misal kalau kita pengen grow-nya, bertumbuhnya tuh di organisasi, ya udah mulai dari semester 3 kita list organisasi apa yang bikin kita berkembang atau bertumbuh, kita masukin. Nggak harus CSS Mora doang, boleh selain CSS Mora, misal organisasi internal kampus, DEMA, LPM, segala macam. Terus kalau misal kita mau aktif jadi volunteer gitu, itu harus benar-benar digencar dari semester 3, jangan nanti waktu udah semester 5, semester 6, karena waktunya nggak bakalan cukup, karena kita udah ada prioritas lain yang akan dikerjakan di semester itu. Nah, kalau juga misal mau fokus grow-nya di lomba, jadi dari semester 3 benar-benar harus diasah, harus ikut pelatihan-pelatihan, daftar lomba ABC gitu, karena nanti waktu semester 5 kita bakalan kerasa kalau waktu kita tuh sempit, kayak liburan nanti cuma liburannya sebentar banget. Terus nanti kalau semester 6 pun kita juga udah KKN, semester 7, semester 8 kita juga udah mulai skripsi. Kalau dari Faza, Oke, mungkin tadi dari Kalana itu dari sisi non akademiknya ya. Nah, kalau dari aku ya dari akademiknya ya. Karena mumpung semester 3 ya, jadi kita itu harus benar-benar serius gitu belajarnya. Ya di samping tadi kita ikut organisasi dan lain sebagainya, tapi jangan melupakan akademiknya gitu. Terutama ini mungkin ya untuk persiapan kompre dan lain sebagainya. Iya. Jadi kita harus siap-siap dari semester 3 gitu. Jangan nunggu nanti akan menyesal gitu. Jadi untuk mata kuliah yang akan dikomprekan seperti ulumul Quran, kemudian ilmu qiraat gitu ya, untuk jurusan IAT ini, ya kita harus benar serius gitu belajarnya, jangan berlena-lena lah gitu. Terus juga kayak ini juga terutama tafiznya, gitu ya, karena di kita tuntutannya tafiz ya, jadi kita itu harus mungkin karena semester 3 kan belum terlalu sibuk kali ya kuliahnya, jadi kita kejar tuh tafiznya tuh dari semester 3 biar nanti kedepannya tuh enteng gitu. Jadi kayak misal kita di awal udah punya target 30 juz, kayak sebisa mungkin kita harus mempertahankan ya target itu. Misal karena di semester 3 tadi masih fleksibel ya waktunya, kita kejar setoran wajib setoran sunnah kita juga harus punya target. Nggak harus targetnya sesuai sama yang di list sama kampus, kita harus punya target diri sendiri, karena nanti kerasanya pas di semester 5 tinggal sisa segini juz ya, kayak lebih enteng gitu sih menurut aku. Teman-teman, ini tuh rasanya insightful banget pemaparan dari dua narasumber kita ini. Semoga teman-teman juga bisa mendapatkan insight yang banyak, yang positif ya dari dua narasumber kita ini. Oke, Kak Lana, Kak Faza, aku ngucapin terima kasih banyak sudah mau berbagi pengalamannya untuk kita. Oke teman-teman, saya Fatma Mufidah Apriliani, host podcast pada hari ini, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya.